Kalau misalnya di ronsen aja ada, guys, itu ada, guys. Hola netizen yang tercinta. Meninggalnya selebgram Stefy Agnèsia pada Kamis 21 Maret 2024 menggemparkan jagat media sosial. Pasalnya, banyak orang yang tidak menyangka istri pilot Anggi Pratama ini meninggal begitu cepat. Namun, beberapa orang menaruh curiga karena Stefy Agnèsia sudah lama tidak update di media sosial pribadinya. Pihak keluarga mengumumkan bahwa Stefy Agnèsia meninggal dunia di RSCM. Tapi, pihak keluarga tidak mengungkap penyakit yang dikeluhkan atau diderita oleh Stefy. Anggi Pratama selaku suami juga mengkonfirmasi langsung kabar meninggalnya sang istri melalui Instagram. Dia meminta masyarakat untuk mendoakan sang istri dan memaafkan sang istri jika memiliki kesalahan. Publik pun masih bertanya-tanya tentang penyebab kematian Stefy. Beberapa orang kemudian flashback ke kejadian yang sempat dialami Stefy soal ilmu hitam. Hal itu sampai membuat Stefy pernah mendatangi 25 dokter untuk memeriksakan dirinya. Sayangnya tidak ada diagnosis yang pasti yang didapatkan oleh Stefy. Apa yang dialami oleh Stefy sempat membuatnya trauma. Bahkan dia mengaku sangat takut dengan kata kematian. Stefy juga sempat mengunggah hasil ronsen tubuhnya. Terdapat benda misterius mirip paku di dalam tubuhnya. Stefy mengaku mulai memberanikan diri melakukan ronsen setelah merasakan kesakitan saat duduk. Sehingga dia didukung sang suami untuk memeriksakan diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gue termasuk orang yang kaget banget dan sedih banget ya atas meninggalnya Cici Stefy Agnèsia ini. Jadi gue ini termasuk ngikutin beliau tuh dari dulu, waktu dia baru-baru pisah sama Rizal sampai jadi sukses banget, sekarang jadi selebgram. Terus almarhumah juga udah sempet mualaf sebelum meninggal. Nah, yang bikin menariknya adalah beliau ini katanya disantet, dan memang pas gue cek di akun jualannya dia itu terakhir dia itu posting ronsen dia di akhir 2023. Nih ya, ada benda yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi sampai dokter tuh nanya apakah beliau ini memasang spiral atau KB. Jadi udah positif santet ya. Jadi teman-teman jangan main-main, sihir itu memang ada ya. Nauzubillah min zalik bang. Ini loh guys yang paling heartbreaking. Anaknya tuh masih kecil-kecil. Ya Allah, sedih banget sih. Orang sebaik ini, sampai tadi gue nonton tuh Fuji tuh bilang Stefy Agnèsia tuh orangnya baik dan dermawan banget ya. Insya Allah husnul khotimah karena meninggalnya di malam Jumat Ramadan pula. Lihat video tadi dari almarhumah. Kalau memang sekiranya kita sadar bahwa kita kena santet, kemudian juga atau ada orang yang memberi masukan bahwa kita ada sesuatu di tubuh kita jangan misalnya santai-santai atau bagaimana gitu. Segera kita mendekatkan diri kepada guru-guru yang pada ahlinya ya. Guru-guru atau mursyid-mursyid ya, kemudian konsultasi, bila perlu tinggal di tempat mereka supaya memang mengeluarkan beberapa hari, misalnya 3 hari atau seminggu ya, untuk benar-benar membersihkannya. Karena itu luar biasa ya, memang fenomena santet itu ada loh. Kita kena, Nabi aja dulu kena, apalagi kita ya. Mudah-mudahan husnul khotimah kita doakan ya. Yang lainnya jangan main-main dengan yang namanya santet ya. Yang kena santet luar biasa ya. Kemudian yang menyantet juga akan ada karamanya. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Jujur ya, gue pikir santet itu udah nggak ada lagi di dunia ini, men. Sebelumnya gue mau turut berbelasungkawa kepada keluarga dari Stefy Agnèsia yang ditinggalkan. Beritanya sangat mengejutkan banget ya. Sedihnya adalah mendengar berita bahwa Stefy Agnèsia ini disantet. Nah, gue pengen cerita tentang pengalaman temen gue nih yang dulu pernah cerita ke gue, dia pernah diguna-guna atau disantet juga. Kejadiannya 2014 atau 2015an gitu lah. Kalau temen gue ini, dia itu dibuat seperti orang linglung. Dibuat kayak orang yang setengah sadar gitu. Jadi selain dibuat linglung, dia juga dibuat mimpi buruk. Jadi selama dia kena guna-guna itu, dia selalu mimpi ketemu ular lah, kemudian dikejar sama pocong lah dan sebagainya gitu, yang kayak
nggak di luar nalar lah pokoknya. Dia juga selalu bilang bahwa kamarnya dia itu bau kotoran hewan, kotoran manusia. Lalu udah dibersihin, kemudian kacanya, jendelanya juga udah dibuka, dikasih pewangi kamarnya, tetap aja dia cium bau itu. Akhirnya dia ke orang pintar. Akhirnya setelah ketemu sama si orang pintar ini, dikasih tau lah siapa yang suka ngasih guna-guna atau ilmu sihir lah ke dia gitu. Nggak lain dan nggak bukan, tuh ada temennya dia bro, guys, yang katanya sirik ngeliatin kesuksesan dia di media sosial. Jadi mereka katanya sama-sama buka usaha yang sama ya, tapi katanya yang temen gua ini jauh lebih sukses dari dia, dan ngerasa bahwa pelanggan-pelanggan dari yang si orang ini itu pada lari ke temen gue ini. Jadi intinya itu adalah kesirikan ya. Makanya kita kalau bisa berusaha lah untuk apa ya, mungkin tidak men-share terlalu banyak kebahagiaan kita ke orang lain, itu ada baiknya juga ya, karena zaman sekarang itu banyak orang susah. Kemudian kita juga nggak tahu orang yang suka dan yang benci sama kita. Tapi kembali lagi ya, ini adalah saran gue doang. Guys, gue tuh lagi shock banget karena gue nggak tahu harus mulai dari mana. Soalnya ada satu konten kreator yang mana orang ini tuh gue liatin banget gitu. Kenapa? Karena dia ternyata pagi ini tuh ternyata ada berita kalau dia tuh dipanggil yang Maha Kuasa ya. Namanya itu Steffi Agnesia, orangnya cantik banget gitu kan. Dan dia tuh pernah ngepost pada saat itu di TikToknya dia, dan dia bilang kalau dia itu tuh mendapatkan gangguan lah gitu, dia mendapatkan mimpi yang gak enak dan lain-lain, intinya gitulah. Tapi gue gak nyangka kalau ternyata akhirnya dia meninggal dunia ya. Terlepas dari apapun sakitnya, yang gue juga gak tahu apa gitu, tapi dia di postingan terakhirnya dia tuh ngepost ini guys. Dia tuh ngepost ada dua nggak tahu apalah itu ya, dan dia bilang kalau dia tuh nggak pakai susuk atau apapun itu, dan lucu aja gitu kalau susuk dipasang di antara ya itu kan deket tulang pinggul ya. Kenapa gue ngerasa relate sama orang ini? Karena di saat orang ini ngepost itu pas banget gue tuh lagi buka warung dan gue mendapatkan gangguan, dan di saat gue nggak tahan, gue itu kayak curhat gitu loh guys sama kalian di TikTok, dan itu ternyata viral dan banyak yang ngehujat gue dan bilang kalau lo tuh tahun 2024 masih percaya gitu loh sama yang kayak gitu kan. Gue tuh sampai nggak bisa ngomong, sebelumnya gue tuh nggak percaya gitu loh guys sama yang kayak gitu terus terang. Tapi di saat gue mengalami sendiri gitu kan, yang mana gangguan-gangguan tuh sampai ke tempat gue tinggal gitu, dan banyak yang bilang ini cuman mau naikin warungnya aja, ini cuman kayak gini. Gak ada sama sekali gue ada niatan buat kayak gitu loh. Dan orang ini, si Steffi ini cerita kalau dia itu diganggu gitu kan, dia mendapatkan gangguan dan dia ngerasa itu santet. Bahkan dia itu bisa ngasih tahu, dia tuh tahu siapa orangnya, dan gue pun sama sebetulnya, walaupun gue nggak akan spill gitu sampai sekarang di sini. Gue tahu siapa orangnya gitu, tapi gue nggak akan spill. Kenapa? Karena gue nggak punya bukti, walaupun ada di undang-undang hukum pidana gitu kan, dukun atau apapun kalau ketangkep tangan gitu melakukan itu ya, tapi kan ketangkep tangan gimana caranya? Sebetulnya gue bikin video ini tuh gue cuma mau ngasih tahu sama kalian kalau kalian bicara tentang kejadian mistis gitu ya, itu sampai sekarang pun masih terjadi guys. Gue tuh kemarin nggak tahu kenapa di salah satu akun sosial media gue gitu yang warna merah yang video itu tuh tiba-tiba nongol satu podcast dari satu orang yang namanya Besok Pagi, dan dia tuh ngepost tentang kehilangan satu orang yang namanya Alfi Kurniawan. Nah, Alfi Kurniawan ini hilangnya tuh di Januari tahun 2019, dan sampai saat ini jasadnya itu nggak ditemukan gitu loh. Padahal posisinya dia itu tuh tinggal kayak naik ke puncak doang, dan sebenarnya rutenya itu udah ketahuan di mana. Ada beberapa orang, salah satunya ini gue kasih lihat sama kalian. Orang ini itu namanya Busri, dan Busri ini tuh pernah tinggal di gunung lah gitu, istilahnya selama 2 atau 3 tahun lah gitu. Kenapa tiba-tiba dia yang dari tinggal di daerah yang banyak orang terus pindah ke gunung gitu? Karena dia itu ngerasa kalau mulutnya asin. Kalian tau gak mulutnya asin tuh kayak gimana? Mulut asin tuh kayak orang yang kalau udah nyumpah itu kejadian, dan itu kejadian. Jadi Busri ini pernah nyumpahin orang, dia bilang tunggu ya, ntar lu bakalan meninggal dengan kondisi usus lu terburai kemana-mana, dan bener kejadian. Terus dia nyesel, karena dia nyesel dia ngerasa kayak dia punya rasa bersalah, terus dia kayak gue kayaknya harus mengasingkan diri dulu deh gitu, dan dia pergi ke gunung.
Nah, si Busri ini bilang kalau dia itu ketemu sama sosok Alfi ini, dan dia tahu kalau Alfi ini tuh sebetulnya masih hidup walaupun dia tuh ada di alam jin. Guys, gue tuh bukan orang bego gitu loh. Gue tuh kadang tuh ada hal yang gue tuh sampai nggak ngerti kenapa gitu loh bisa terjadi di dunia nyata dengan tahun 2024 dan masih kejadian sama gue tahun lalu gitu di 2023 gitu kan. Terjadi juga sama Steffi gitu, dan dia terakhir nunjukin, almarhumah itu terakhir nunjukin yaitu foto ronsennya gitu loh, dan ternyata ada itu gitu di dalam situ. Dan di saat gue nanya komentar dari temen-temen gue lah gitu kan, mereka bilang katanya iya gue tuh pernah ngeliat kok temen gue sempat muntah apa, sempat muntahin paku atau apapun itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian bilang kalian nggak percaya, ada gitu loh. Balik lagi ke Busri ya gitu, dia bilang katanya kalau Alfi Kurniawan ini tuh masih hidup, dan kalau kalian cari banyak banget, ini kan kita bicara tentang orang yang mendaki. Alfi Kurniawan ini adalah orang yang mendaki terus kemudian dia hilang gitu kan, kalau nggak salah di Gunung Lawu, dan banyak banget orang yang mendaki itu diselamatkan sama dia. Kenapa? Karena kayak mereka tuh kayak udah dikasih tanda gitu loh, ini lo tuh, karena gini katanya gitu ya, setiap gunung itu tuh mereka tuh butuh kayak ada orang-orang yang mau diambil atau di-keep sama mereka gitu loh. Dan Alfi ini berusaha untuk menyelamatkan orang-orang itu, dan datangnya itu dalam mimpi. Jadi di saat mereka tuh nge-camp entah di pos berapa, itu tuh kayak gue tuh sampai nonton beberapa podcast, dan itu nggak cuma 1-2 yang ngomong soal Alfi Kurniawan nongol, itu nggak cuma 1-2, banyak guys. Intinya di saat mereka nge-camp, antara mereka mimpi tapi mereka kayak nggak mimpi. Kalian pernah nggak sih kayak gitu, kayak kalian tidur terus kayak kalian ngerasa bangun tapi kalian nggak bangun gitu, sebenarnya kalian masih mimpi. Dan di saat kalian bangun, mimpi kalian tuh jadi nyata gitu, kayak gitulah gitu. Kalian bisa cari gitu kan, dan itu tuh bentukan yang dijelasin sama orang-orang yang jadi saksi dan bilang kayaknya ini Alfi deh, kayaknya Alfi deh gitu. Mungkin kalau ada pendaki yang di sini mungkin tahu gitu kan. Dan orang ini kalau kata Ibu Sri itu masih hidup dan masih ada. Dan dia tuh hilang dari Januari 2019 dan dianggap dia tuh udah meninggal guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang ini tuh ada klinik atau apapun itu, terus almarhumah Steffi tuh bilang kalau ada santet, gue percaya. Kenapa? Pernah terjadi sama gue, dan itu setelah nggak tahu kenapa gitu gue ngeliat itu tuh ada beneran banyak orang yang pernah mengalami itu gitu loh. Intinya gini ya, satu, buat almarhumah Steffi, semoga diterima yang maha kuasa. Gue udah gak bisa ngomong gitu kan, karena gue ngerasa relate sama dia at that time. Pas dia ngepost itu pas banget gue ngalamin hal yang kurang lebih sama kayak yang dia alamin, dan dia seikhlas itu. Makanya Allah sayang banget sama dia, makanya Allah kayak udah deh, kamu gak usah sakit banget gitu, ya udah kamu balik aja ke aku gitu, mungkin gitu kayak. Dan pasti kalian tahu gitu kan siapa yang diduga gitu kan, tapi kalau aku nggak mau nunjuk siapa, intinya adalah kalau misalnya di ronsen aja ada guys, itu ada guys, karena banyak teman-teman gue yang pernah cerita sama gue dan mereka sampai ngeliat dengan mata kepala mereka sendiri kalau ya teman mereka ada yang tiba-tiba muntahin paku lah, apalah gitu kan, aneh gitu loh. Karena balik lagi itu adalah dunia metafisik. Jadi gue bilang sama kalian, percaya nggak percaya, kita itu sudah ditutup matanya dengan elit global. Balik lagi ke elit global. Kenapa? Karena mereka tuh nggak mau kita pintar. Dan kita hidup di Indonesia, kita hidup di ekuator, di tengah-tengah. Harusnya kita bisa paham dan ngerti kalau kita itu lebih ngejejek dan kita lebih membumi gitu loh. Jadi buat kalian yang ngerasa kalau kalian itu, gue tuh punya ambisi mau kayak gini, mau kayak gitu, mau ini, mau itu gitu, please deh pikirin di saat kalian meninggal, jasad kalian, tubuh kalian aja kalian gak bisa bawa guys, gak bisa bawa. Dan di saat ada orang yang ngejahatin kalian, ikhlas lah, ikhlas sudah. Itu yang terjadi sama Steffi, dia ikhlas. Dan yang terjadi adalah Allah sayang sama dia, dan dia dilepaskan dari semua sakitnya dia. Gue gak tahu kenapa gitu, gue pengen bikin video ini. Gue udah janji mau bikin video tentang konspirasi, tapi kayaknya gue harus bikin deh ini gitu, biar kalian tahu semua gitu.
Kalau dunia ini tuh nggak hitam putih guys, nggak kayak gitu. Buat kalian yang pernah ngerasain dan kalian pernah tahu gimana rasanya kalau kalian dikerjain dalam tanda kutip gitu ya, coba deh cerita di sini. Kalian tag ya kan fitiku dan kalian cerita. Jadi biar banyak orang yang tahu kalau hidup itu ya nggak cuma hitam putih. Hitam putih itu cuma ajaran dari elit global gitu kan, biar kita nggak tahu. Mereka aja bikin ritual loh kemarin, ya kan? Mereka tuh mencari sapi berwarna merah untuk bikin ritual di kuil Solomon atau Raja Sulaiman.